Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya Hoirotunisa dari SD Negeri 2 Wadas Lintang, CGP Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Pada tugas koneksi antar materi kali ini, saya akan membahas tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi serta bagaimana keterkaitannya dengan materi-materi pada modul sebelumnya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana seorang guru merancang dan mengimplementasikan sebuah pembelajaran dengan merespon dan mengakomodir kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson, 1997 halaman 14, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Lalu, bagaimana sih caranya seorang guru dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Yang pertama, guru perlu melihat CP, TP, dan ATP yang akan diajarkan. Yang kedua, respon dan analisis kebutuhan belajar murid. Ketiga, ciptakan lingkungan belajar yang nyaman sekaligus menantang. Keempat, manajemen kelas supaya tetap kondusif. Kelima, rancang pembelajaran yang menyenangkan. 6. Asesmen bermakna dan berkelanjutan. 7. Terus menambah wawasan dan konsisten. Terdapat 3 aspek penting dalam pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Ketahui kemampuan atau pengetahuan awal murid dan kenali pada level mana kemampuan mereka berada. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu. Minat merupakan motivasi intrinsik yang sangat penting bagi murid. Guru perlu memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Profil belajar murid mengacu kepada bagaimana cara kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Cara identifikasi kebutuhan belajar murid. Kita bisa melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar, minat, ataupun gaya belajar murid. Asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif bisa dilakukan dengan cara pertama, memberikan sejumlah pertanyaan yang mengindikasi mengenai kebutuhan belajarnya serta minat ataupun gaya belajar mereka. Yang kedua, kita bisa menganalisis dan melihat rapor murid pada tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, kita bisa melakukan wawancara dengan guru atau wali kelas pada kelas sebelumnya. Selain itu, kita juga bisa mengamati perilaku murid dalam kehidupan sehari-hari ketika di sekolah ataupun juga berkomunikasi dengan orang tua mengenai kondisi murid tersebut. Apa saja sih yang bisa kita diferensiasi dalam pembelajaran? Yang pertama bisa berupa konten, kedua proses, ketiga produk. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Yang pertama adalah konten, di mana guru memvariasikan sumber-sumber belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu kegiatan atau cara murid mempelajari sesuatu, yaitu berupa materi atau konten, bisa divariasikan, serta murid diberi kesempatan untuk memilih, berkelompok atau individu, bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Diferensiasi produk, di mana guru memvariasikan atau memodifikasi hasil belajar murid yang berupa produk sebagai bukti telah memahami suatu materi atau konten yang telah dipelajari. Lalu, bagaimana sih keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi pada sebelumnya, yaitu pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, serta modul 1.4 Budaya Positif. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menghamba pada anak. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada anak, yang artinya pendidikan haruslah berpihak pada anak. Pembelajaran berdiferensiasi sangat memungkinkan murid untuk dipenuhi kebutuhan atau hak-haknya. Dengan adanya variasi pembelajaran baik dari segi konten, proses ataupun produk yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan murid. Pendidik ibarat petani. Pendidikan diibaratkan tempat bersemainya benih-benih tanaman. Kita hanya bisa memberikan yang terbaik yang dibutuhkan tumbuhan tersebut untuk tumbuh dan berkembang tanpa harus merubah kodrat tumbuhan tersebut.
Pembelajaran berdiferensiasi sangat sesuai dengan filosofi KHD ini, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi, pendidik hanya dapat memberikan pelayanan dan perlakuan yang terbaik, yang sesuai dan dibutuhkan oleh murid, supaya dapat mengoptimalkan tumbuh kembangnya murid-murid tersebut. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi, guru diharapkan dapat memetakan dan menganalisis kebutuhan murid yang sesuai dengan nilai berpihak pada murid. Berkreasi dan berinovasi dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menantang juga sangat diperlukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini sesuai dengan nilai inovatif. Melaksanakan penilaian secara bermakna dan konsisten, ini juga sesuai dengan nilai reflektif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru senantiasa belajar mengisi diri dengan pengetahuan dan keterampilan agar dapat melayani kebutuhan belajar murid dengan tepat dan lebih baik. Ini sesuai dengan nilai mandiri. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, baik dari pemetaan kebutuhan belajar maupun cara memenuhinya, guru harus bisa berkolaborasi dengan guru kelas sebelumnya, murid itu sendiri, serta orang tua murid untuk mendapatkan gambaran yang sesuai, sehingga pembelajaran dapat lebih efektif dan mudah mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan peran guru penggerak. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diperlukan peran bagaimana seorang guru mengelola kelas atau memimpin pembelajaran supaya dapat merespons semua kebutuhan murid. Selain itu, diperlukan peran bagaimana menumbuhkan kepemimpinan pada murid supaya bisa menentukan yang terbaik bagi dirinya. Dalam pemetaan kebutuhan belajar, guru juga hendaknya berkomunikasi serta berkolaborasi dengan guru pada kelas sebelumnya untuk mengetahui kesiapan belajar murid-muridnya. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak yang antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menumbuhkan kepemimpinan murid, serta mendorong kolaborasi antar rekan guru. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, supaya lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dilatih untuk bekerja sama, di sisi lain harus mandiri menyelesaikan tugas, membuat produk dengan kreatif, merespon pertanyaan dengan bernalar kritis, serta selalu dibiasakan untuk saling menghormati dan berbuat baik terhadap sesama. Hal ini sangat sesuai dengan visi seorang guru penggerak, yakni senantiasa berupaya mewujudkan impian setiap murid, serta mengarahkan murid untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas akan membentuk budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, diperlukan keyakinan bersama untuk saling menghormati, saling membantu, serta menjadi dirinya yang terbaik, serta membudayakan kata ajaib, tolong, terima kasih, maaf, permisi, dan silakan. Dengan adanya kesiapan belajar yang beragam, gaya belajar yang beragam, minat yang beragam pada diri murid, perlu ditumbuhkan budaya-budaya positif di kelas yang bisa dimulai dari penerapan keyakinan kelas pada diri setiap murid. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.